Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Amatul Latifah Isma dan saya sendiri Winda Damayanti akan memberikan penjelasan mengenai perkembangan karir. Langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, dalam rumusan masalah, tujuan serta manfaatnya itu seluruhnya mengenai konsep karir, teori perkembangan karir, tahap perkembangan karir anak usia SD, bimbingan karir, tujuan serta manfaat bimbingan karir, dan teknik pelaksanaan bimbingan karir. Next, kita masuk ke konsep karir. Selanjutnya, konsep karir menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua pengertian. Yang pertama, karir menurut KBBI itu artinya perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Dan pengertian karir menurut Gibson dan kawan-kawan tahun 1995, karir adalah rangkaian sikap, perilaku yang berkaitan dengan pengalaman dan aktivitas kerja selama rentang waktu kehidupan seseorang dan rangkaian aktivitas kerja yang terus berkelanjutan. Nah, secara singkatnya, rangkaian hidup itu bisa diartikan sebagai perjalanan hidup, di mana perjalanan hidup itu memuat rangkaian dalam segala aktivitas ke arah yang lebih baik. Adapun berkarir, itu merupakan bekerja yang meningkatkan karir. Karir dapat terjadi pada sepanjang pengalaman kerja dan kehidupan seseorang. Pengalaman kerja ini yang dimaksud adalah mulai sejak awal sebelum bekerja, lanjut selama bekerja, dan akhir atau selesai bekerja. Next. Teori perkembangan karir. Tahapan pendidikan yang dilalui individu ini merupakan tangga bergilir yang perlu dicapai untuk menuju lokasi teratas yang diinginkan. Di sini yaitu sebuah pekerjaan yang sesuai dengan individu itu sendiri. Next. Teori menurut Marwansyah, pengembangan karir ini adalah kegiatan-kegiatan pengembangan diri yang ditempuh oleh seseorang untuk mewujudkan rencana karir pribadinya. Sedangkan menurut Sunyoto, pengembangan karir adalah peningkatan pribadi yang dilakukan untuk mencapai suatu rencana karir. Next. Lanjut ke teori-teori perkembangan karir. Ada beberapa teori menurut para ahli. Yang pertama ada teori threat and factor. Nah, menurut teori ini, karakteristik utama dari teori ini itu adalah asumsi bahwa individu mempunyai pola kemampuan unik atau traits yang dapat diukur secara objektif dan berkorelasi dengan tuntutan berbagai jenis pekerjaan. Yang kedua, menurut Ginsberg et al., pilihan okupasional merupakan proses perkembangan yang pada umumnya mencakup waktu selama 6 hingga 10 tahun yang dimulai dari usia 11 tahun dan berakhir sesudah usia 17 tahun atau awal masa dewasa. Nah, di teori ini terdapat 3 periode atau tahapan dalam proses pemilihan okupasi, yaitu periode fantasi, periode tentatif, dan periode realistik. Lanjut ke teori yang ketiga menurut Andrew. Teori menurut Andrew ini adalah kombinasi antara hubungan orang tua dengan anak pada masa dini itu dan pengalaman lingkungan juga genetik itu menentukan perkembangan struktur dari kebutuhan. Yang keempat, menurut Dana Super berpendapat bahwa penyelesaian tugas-tugas yang sesuai pada masing-masing tahapan itu merupakan indikasi kematangan vokasional. Kematangan vokasional itu tampaknya lebih terkait dengan intelijensi daripada usia. Yang kelima, menurut John Holland, stabilitas pilihan karir sangat tergantung pada dominasi orientasi personal individunya yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Dan yang terakhir menurut David Tiedemann, perkembangan karir sebagai proses sebuah referensiasi identitas ego yang berkelanjutan.
memproses tugas-tugas perkembangan, dan mengatasi krisis psikososial. Selanjutnya tahap perkembangan karir. Nah, di tahap perkembangan karir sendiri, ini ada beberapa fase menurut Sinambela. Sinambela pada tahun 2016 menjelaskan bahwa tahap pengembangan itu terdiri kepada 4 fase, yaitu fase awal, fase lanjutan, dan fase mempertahankan dan fase pensiun. Pada fase awal atau fase yang sering disebut dengan karir awal adalah fase yang menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan dalam tahun awal pekerjaan. Fase yang kedua yaitu fase lanjutan. Fase lanjutan itu yaitu fase pertimbangan jaminan keamanan itu sudah berkurang, akan tetapi masih lebih menitik beratkan pada pencapaian harga diri dan pembebasan. Di fase yang ketiga atau fase mempertahankan, yaitu fase di mana individu itu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah dicapainya sebagai hasil pekerjaan pada masa yang lampau. Dan di fase yang terakhir atau fase pensiun, ini tuh individu telah melampaui suatu karir yang diharapkan dan akan berpindah karir ke karir yang lain atau sepanjang masih memiliki tenaga dan kemampuan. Nah, mengarahkan diri untuk masa depan karir, bimbingan karir di sekolah merupakan kegiatan yang paling awal dan mendasar bagi pengembangan karir secara menyeluruh. Pemberian materi bimbingan karir untuk para siswa itu disesuaikan dengan jenjang pendidikan yang diikutinya. Dan fokus pengembangan karir sendiri itu adalah peningkatan kemampuan mental yang terjadi seiring bertambahnya usia seseorang. Next. Dan sekarang menurut Donald Super. Menurut Donald Super, dalam teori tahapan ini, tahapan karir ini, Super mengemukakan 5 tahapan perkembangan karir, yaitu tahapan pertama, grow atau tahapan pertumbuhan, yang kedua, exploratory atau eksplorasi, yang ketiga, establishment atau penentuan, yang keempat itu maintenance atau pemeliharaan, dan juga yang terakhir itu decline atau tahapan penurunan. Nah, tahapan yang pertama atau tahapan pertumbuhan yaitu tahapan awal pada karir individu. Tahap ini terdiri dari 4 sub tahap, yaitu ada keingin-tahuan, ada fantasi, ada minat, juga ada berkembangnya kemampuan karir. Contohnya ini, ketika ada anak yang bermain peran dengan temannya sebagai guru sungguhannya, dan itu akan meningkatkan minat si anaknya gitu, dengan melakoni atau menekuni perannya sebagai guru, ini tuh dapat mengembangkan kemampuannya juga. Nah, di tahap yang kedua, tahap eksplorasi, di sini anak mulai mempelajari pengembangan kemampuannya, mempelajari yang mungkin sesuai dengan dirinya gitu, mempelajari pekerjaan yang sesuai dengan dirinya, dan mempelajari keterampilan yang menjadi mungkin nantinya persyarat dari kerjanya itu. Contohnya aja, seorang atau individu yang sedang menempuh pendidikan studi di perguruan tinggi dengan fakultas pendidikan, jurusan keguruan, itu untuk menjadi nantinya itu untuk pengajar gitu, dan mulai berkarir nantinya. Nah, di tahap yang ketiga itu ada tahap penentuan atau establishment di usia 30 sampai 45 tahun. Di sini itu pada tahapan itu individu dituntut agar mampu memenuhi prasyarat kerja sehingga ia bakal stabil di dalam posisi pekerjaannya gitu ya, atau individu akan meningkatkan posisinya dalam pekerjaannya. Nah, di tahap yang keempat atau tahap pemeliharaan di usia 45 sampai 65 tahun ini terdapat 3 subtahap. Yang pertama, individu telah memiliki karir, yang kedua, memperbaiki karir, dan yang ketiga itu invasi karir. Nah, dengan itu semua itu dengan upaya memperbaharui pekerjaannya itu sesuai tuntutan lapangan gitu, untuk lebih baik, lebih maju seperti itu. Dan yang terakhir itu ada decline pada usia 65 tahun ke atas atau tahapan penurunan. Tahap ini itu terjadi pelambatan perencanaan penurunan diri gitu dan pengunduran diri.
Maksudnya penurunannya itu adalah penurunan dari tanggung jawab kerjanya atau dari proses penurunan cara kerjanya gitu. Dan biasanya di usia ini atau di tahapan ini itu individu akan mencari cara kerja yang lebih baik, lebih mudah maksudnya, dan di waktu kerja yang lebih singkat atau bahkan ada di individu yang mengundurkan diri pada saat ini. Nah, dari keseluruhannya maka yang didapat perkembangan karir usia anak SD itu terdapat pada tahap yang pertama, yaitu tahap pertumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Amatullah. Ya, baik. Terima kasih, Linda. Saya lanjutkan. Yang selanjutnya ada perkembangan karir anak usia SD. Nah, perkembangan karir ini merupakan salah satu perkembangan dalam sepanjang rentang kehidupan setiap individunya, di mana perkembangan karir ini mengarahkan pada aktualisasi diri sebagai puncak keberhasilan perkembangan karirnya itu sendiri. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa dari perkembangan satu kepada perkembangan lainnya itu saling berkaitan atau saling berhubungan, di mana keberhasilan menuntaskan tugas perkembangan satu itu akan menentukan ketuntasannya tugas perkembangan yang selanjutnya gitu ya. Jadi kalau misalkan tugas perkembangan yang satu itu belum tuntas, maka itu juga akan berpengaruh pada tugas perkembangan yang selanjutnya. Begitupun pada perkembangan karir. Untuk mencapai dan menuntaskan perkembangan karir ini dibutuhkan atau melibatkan perkembangan-perkembangan yang lainnya. Nah, dan mundur sedikit tadi yang seperti yang dikatakan oleh Winda bahwa perkembangan karir anak usia SD ini berada di tahapan pertumbuhan karir atau career growth menurut Super, di mana dimulainya sejak lahir hingga umur 14 sampai 15 tahun. Dan pada rentang perkembangan karir ini tugas perkembangan karir yang harus dipenuhi oleh usia ini itu adalah kesadaran karir atau career awareness. Di mana di sini ada menurut Zunker tahun 2006 itu menyatakan bahwa kesadaran karir atau career awareness ini merupakan kematangan karir yang perlu dicapai oleh individu dan perlu diberikan pada awal tahun individu di sekolah, yaitu pada tingkat pendidikan dasarnya. Yang mana artinya dan intinya bahwa kesadaran karir atau career awareness ini merupakan bentuk kematangan karir anak usia SD dan merupakan tugas perkembangan anak usia SD yang harus dicapai. Selanjutnya, nah, selain Zangker tadi menjelaskan tentang karir awareness, ia juga menekankan bahwa perlunya perhatian dan penekanan pada tercapainya keseluruhan tujuan perkembangan karir ini, yang mana diantaranya itu yang pertama ada tercapainya pemahaman kesadaran atas dirinya atau awareness of self or self-knowledge. Yang kedua ada pengetahuan beragam pekerjaan yang ada di dunia kerja atau knowledge of the diversity of the world of work. Yang ketiga ada hubungan performa sekolah dengan pilihan karir atau the relationship between school performance and career choice option. Dan yang terakhir ada pengembangan sikap dan perilaku kerja yang positif atau the development of a positive attitude toward work. Selanjutnya di sini ada bimbingan karir di SD. Yang mana secara umum bimbingan karir ini diartikan sebagai upaya bantuan kepada individu untuk menstimulasi atau mendorong dan memberikan kemudahan dalam perkembangan karir di kehidupannya. Dan bentuk bantuannya itu tuh mencangkup beberapa hal. Dari mulai perencanaan karir, ada pengambilan keputusan, dan yang terakhir ada penyesuaian pekerjaan. Nah, selain itu, di dalam setting sekolah, itu bimbingan karir dipandang sebagai proses perkembangan yang berkelanjutan dalam upaya membantu individu mempersiapkan karirnya melalui intervensi kurikuler dan yang berkaitan dengan perencanaan karir, informasi karir, dan pemahaman karir. Dan pemahaman diri maksudnya. Nah, selain itu, pada bimbingan karir di SD ini,
terdapat dua kecenderungan umum dalam mengartikannya. Dua kecenderungan umum itu, yang pertama ada menekankan keterlibatan variabel emosi dan kepribadian dalam pemilihan karir. Yang kedua ada menekankan pada proses pengambilan keputusan dalam konteks perkembangan. Yang selanjutnya ini ada tujuan bimbingan karir bagi anak SD, di mana yang bisa teman-teman lihat ini adalah tujuan secara operasionalnya. Dan yang pertama itu ada membantu siswa mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. Membantu siswa dalam mengenalkan macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada ini akan membantu siswa ke depannya untuk dapat memilih suatu pekerjaan atau suatu karir yang sesuai dengan minatnya, sesuai dengan bakatnya, dan sesuai juga dengan kemampuan yang siswa itu sendiri punya gitu ya. Yang kedua, membantu siswa merencanakan masa depannya. Yang ketiga, ada membantu siswa menyadari perubahan-perubahan dunia kerja dan arah pekerjaan yang mana kita ketahui gitu ya, di era globalisasi ini semakin banyak pekerjaan-pekerjaan atau karir-karir yang beragam, yang macam-macam gitu. Dan yang keempat itu ada membantu siswa menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaannya. Ini berhubungan juga tadi ya, yang pertama, yang mana akan membantu siswa, yang mana diawali dengan membantu siswa mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada. Dan yang terakhir itu ada membantu siswa untuk mencapai cita-citanya. Ini menurut Depdikbud tahun 1994. Selanjutnya ada manfaat bimbingan karir, di mana proses bimbingan karir ini memiliki manfaat, yaitu untuk mengarahkan diri setiap individu dan menciptakan kemandirian dalam memilih karir yang sesuai dengan kemampuannya kelak. Selanjutnya ada teknik pelaksanaan bimbingan karir di SD. Nah, dalam pelaksanaannya, bimbingan karir di SD ini ada beberapa teknik dalam pelaksanaannya. Teknik-teknik tersebut, yang pertama ada terpadu dalam KBM, di mana guru itu hendaknya meneliti materi kurikulum yang mana sih pada materi itu yang dapat disisipi oleh bimbingan karir tersebut. Nah, yang kedua ada paket bimbingan karir. Nah, pada paket bimbingan karir ini terdapat 4 paket dari 1 topik pembahasan dan subtopik pembahasan. Jadi paket bimbingan karir ini terdapat 4 paket, dan contoh paketnya itu satu paket yang pertama itu ada tentang pemahaman diri dengan subtema ada bakat, minat, keadaan fisik, keadaan sosial, ekonomi dan budaya, dan yang terakhir itu ada cita-cita. Dan pada setiap paketnya ini tuh disesuaikan dengan kelas yang ada di SD gitu ya. Misal pada paket 2 itu untuk kelas 1 dan 2, paket 3 itu untuk kelas 4 dan kelas 3 dan 4, dan untuk paket yang terakhir itu untuk kelas 5 dan 6. Nah, selanjutnya itu ada bacaan, di mana siswa diminta untuk membaca riwayat hidup orang-orang yang sudah berhasil, yang sudah sukses, khususnya dalam karirnya atau dalam pekerjaannya. Nah, dalam siswa diminta untuk membaca ini tuh jangan hanya diminta membaca buku saja gitu ya, buku riwayat hidupnya saja gitu, tetapi juga mintalah siswa untuk membaca atau mencari informasi lagi dari koran, majalah, atau media elektronik seperti HP, tablet, atau laptop, yang mana dengan itu semua dapat lebih memperkaya pengetahuan siswa. Selanjutnya itu ada narasumber, di mana wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat pula diperoleh dengan mendatangkan narasumber ke sekolah untuk berdialog dengan para siswanya tersebut. Ya, di sini bisa misal contohnya kita sebagai guru itu mendatangkan polisi sebagai contoh pekerjaannya, dan kita biarkan siswa-siswa itu berdialog atau berdiskusi dengan narasumber tersebut, atau bisa juga dengan memberikan siswa tugas, yaitu tugasnya diskusi atau mewawancarai orang tuanya sebagai salah satu narasumber dari suatu pekerjaan. Ya, selanjutnya itu ada pengamatan. Nah, pada pengamatan ini siswa dapat diajak jalan-jalan, dan di sepanjang jalan itu siswa dapat diminta untuk mengamati sekitarnya, dan hal yang diamatinya itu adalah pekerjaan yang ia temui, pekerjaan yang ia lihat di sekitar situ gitu. Dan yang terakhir ada cerita. Ya, seperti yang kita ketahui dan biasanya itu siswa sekolah dasar, khususnya siswa kelas rendah itu biasanya sangat menyukai cerita. Dan alangkah lebih
apa ya? Lebih baiknya jika cerita itu eh jika cerita itu divisualisasikan melalui boneka misal atau misal media gambar atau sekreatif mungkin kita sekreatif gurunya untuk menceritakan cerita tentang tokoh-tokoh orang-orang sukses atau pekerjaan-pekerjaan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Winda. Ya, terima kasih rekan saya. Mungkin dari kelompok 9 sekian dari yang dapat disampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.